Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, dari dalam rumah gereja Betserem di Osberg, kami menyampaikan salam buat saudara-saudari semua di minggu terakhir tahun 2020 ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Damai sejahtera atas kami. Lieve gemeente, vanuit de kerk Betserem te Oost-Zoberg begroeten we u allen, lieve broeders en zusters, in de laatste zondag van het jaar 2020. Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de Heer en de weg gaat die Hij wijst. Je zult eten wat je werk opbrengt. Geluk en voorspoed vallen je toe. Vrede over ons. Amen. We gaan nu luisteren naar het woord die genomen is uit Jesaja 61 vers 1 tot 9. Daarom laten we bidden om de hulp van de Heilige Geest vragen. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bermohon penuhilah setiap hati yang saat ini melihat dan mendengar siaran mimbar Kelasi Selatan dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman yang akan diberitakan ini melalui pembacaan Alkitab, semua kami bisa mengertinya untuk menjadi pegangan hidup dalam mengakhiri tahun 2020 dan seterus melangkah memasuki tahun 2021 dengan segala keadaannya. Bersabda bagi kami Bapa, karena kami siap untuk mau mendengar akan firman-Mu. Dalam Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa mohon Roh Kudus dari Bapa kami. Amin. Ouderling mevrouw Pesiwarisa Wane en ouderling de heer Telusa zullen voor ons lezen in het Malays en in het Nederlands. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah yang terakhir dalam tahun 2020 dan pembacaan Alkitab ada sebagai berikut. Yesaya 61 ayat 1 sampai 9. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang lemuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk menurunkan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun runtun Tuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing domba, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu.
tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayanan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan megahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak-anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Ik lees u voor uit Jesaja 61, vers 1 tot en met 9. De geest van God, de Heere, rust op mij, omdat de Heere mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten, voor gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die opgesloten zitten te bevrijden. Hij heeft mij gestuurd om aan mensen in de rouw te vertellen dat de tijd van Gods welbehagen voor hen is gekomen. Maar ook de dag van zijn toorn tegen zijn vijanden. Aan allen die in Israël rouwen, geeft hij schoonheid in plaats van as, vreugde in plaats van rouw, lof in plaats van neerslachtigheid. Want God heeft hen geplant als sterke en rechtvaardige eiken ter wille van zijn eigen glorie. Zij zullen de oude ruïnes herbouwen, steden restaureren die lang geleden werden verwoest, en deze opnieuw tot leven brengen. Ook al hebben zij vele generaties lang in puin gelegen. Buitenlanders zullen uw dienaars zijn. Zij zullen uw kudden voederen, uw land ploegen en uw wijngaarden verzorgen. U zult priesters van de Heere, helper van onze God, worden genoemd. U zult worden gevoed met de rijkdommen van de volken en u zult u op hun schatten beroemen. In plaats van schaamte en schande zult u een dubbele hoeveelheid voorspoed en eeuwige vreugde krijgen. Want ik ben de Heere, houd van gerechtigheid. Ik haat roof en het kwaad. Ik zal mijn volk trouw belonen en een eeuwigdurend verbond met hen sluiten. Hun nakomelingen zullen bekend en beroemd zijn onder de volken. Iedereen zal beseffen dat zij een volk vormen dat door God is gezegend. Tot zover deze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van de Heer horen en het in het dagelijks leven willen toepassen. Halleluja. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya di saat-saat mau masuk kunci tahun, banyak orang akan tergerak untuk membuat suatu pandangan kembali, melihat dan mengevaluasi kehidupan dan pekerjaan kita. Entah itu sebagai pribadi maupun dalam rumah tangga dalam setahun yang akan berlalu ini. Untuk meraih atau untuk melihat dan mendapatkan perubahan-perubahan di tahun yang akan datang. Kadang-kadang terbayang dalam pemikiran kita kebimbangan.
Kadang-kadang kita punya rasa ragu-ragu, tetapi juga ada perasaan sukacita, ada perasaan berbahagia. Kalau kita punya pengharapan masa depan dengan iman kita yang pasti, dengan iman kita yang teguh. Nah, di penghujung tahun 2020 ini, atau di dalam tahun 2020 ini, semua manusia di dalam dunia ini punya satu pengharapan saja, yaitu ancaman pandemi COVID-19 secepatnya dapat berlalu dari kehidupan kita semua, supaya manusia bisa selamat dari ancaman pandemi ini. Pihak pemerintah dunia dan WHO, bahkan para ilmu sudah berusaha dan mendapatkan vaksin. Tetapi ada juga orang-orang dan manusia yang tidak mau divaksin. Dan itu menjadi suatu diskusi yang belum selesai. Apapun yang saat ini menjadi satu diskusi, saudara-saudari, tetapi kita harus tahu bahwa semua pihak selalu dan sudah berusaha untuk menjamin suatu kehidupan yang bebas, suatu kehidupan yang terlepas daripada ancaman. Dan sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, kita punya prinsip dasar kita bahwa tindakan penyelamatan itu bersumber daripada Tuhan Allah. Dan cara Tuhan Allah bertindak untuk menyatakan hal tersebut itu dapat diwujudkan, dapat dinyatakan melalui setiap orang, melalui umat manusia yang Tuhan Allah kehendaki sesuai dengan mereka punya kompetensi, sesuai dengan mereka punya pengetahuan masing-masing. Kita bisa belajar dari pengalaman sejarah bangsa Israel yang menerima tindakan penyelamatan daripada Tuhan Allah pada waktu mereka mengalami tekanan penderitaan hidup, pada waktu mereka mengalami kesusahan hidup di tanah pembuangan. Lieve gemeente, gewoonlijk blikken velen aan het eind van het jaar terug op het afgelopen jaar. Evalueren hun leven, hun werk en persoonlijk leven, zowel in gezinsverband als in familieverband. Zo zullen wij ons ook gaan afvragen wat voor veranderingen en gebeurtenissen wij het komend jaar tegen zullen komen. Deze gedachten komen soms bij ons op en bezorgen ons twijfel en onrust. Maar soms is er ook blijdschap en geluk als wij met een standvastig geloof en hoop hebben op de toekomst. Aan het eind van dit jaar 2020 hebben alle mensen in de wereld dezelfde hoop. Namelijk dat de dreiging van de COVID-19 pandemie zo snel mogelijk uit ons leven verdwijnt. Zodat de mens gered wordt van de dreiging van deze pandemie. De wereldleiders en de WHO en zelfs de wetenschappen
hebben een vaccin ontwikkeld. Maar er zijn mensen die niet gevaccineerd willen worden. Het wordt een discussie die nog niet is afgelopen. Wat er momenteel ook ter discussie staat. We moeten weten dat alle instanties bezig zijn om ons een leven vrij en los van de dreiging te garanderen. Als christenen hebben we een basisprincipe dat de redding van God afkomstig is. En de manier waarop God handelt, kan worden gerealiseerd door iedereen die God wil hebben. En dat zij dat doen overeenkomstig hun bevoegdheden. Wij kunnen leren van de historische ervaring van het volk Israël, die de redding van God hadden ontvangen, toen ze tijdens de ballingschap zwaar leden. In die moeilijke tijd was profeet Jesaja aanwezig als afgevaardigde van God om het jaar van Gods genade in het leven van zijn volk te verkondigen. Jesaja begon zijn boodschap met een geloofsovertuiging dat zijn leven reeds vervuld was met de geest van God, om de dingen te zeggen en door te geven die zinvol zijn voor de gemeente, zodat zij een toekomstig nieuw leven zien. De symbolische bewoordingen, zoals een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Dat is het bewijs. Dat is het bewijs van trouw en betrokkenheid van God in het leven van zijn volk. God voltooide en verbeterde het leven dat tot voor kort nog stuk was. In al deze situaties wil Jesaja benadrukken dat de macht van God het hoogste soevereine macht is bij het regelen van de levensgeschiedenis van het volk in het bijzonder en de geschiedenis van deze wereld in het algemeen. Daarom kan de mens ook niet bepalen wanneer en hoe het plan van Gods redding uitgevoerd wordt, maar alleen door Gods eigen wil, door de majesteit van zijn macht. Ofschoon Israël, Sion of Jeruzalem als een door Gods gekozen volk steeds maar in opstand kwam en afdwaalden van de wil van God, kregen zij nooit een straf die ze niet te boven konden. De tijd van hun verbanning was een waarschuwing om naar zichzelf te kijken. En als er geen bewustwording is, dan zal men ten onder gaan. En als het besef er is, werden ze gered. Dan ze hun nageslacht bekend worden onder de andere volken, als het volk die door God gezegend is. Langs deze weg gaf Jesaja het volk kracht om de confrontatie met problemen en in geloof de worstelingen die zij meemaakten, om met een vast geloof in God dit alles door te komen. Lieve gemeente,
wat de profeet Jesaja toen verklaarde, is nu ook nog relevant. Goed om onze aandacht erop te vestigen. Want alleen met een vast geloof en een vaste hoop kunnen wij de worstelingen die wij nu in ons leven meemaken zonder angst en beven doorstaan. En kunnen we kijken naar een mooie toekomst. Wij zullen verlost en bevrijd worden van alle tegenslagen en moeilijkheden die ons diep in onze hart raken. Dat is zeker. Dat is zeker. Als wij maar de houding hebben en de daden uitvoeren die God behaagt. Als wij naar God kijken en ons bewust zijn van al onze vergissingen en fouten, dan zal God aanwezig zijn en goed maken wat stuk is. Hij komt met zijn trouwe liefde die heil brengt. En met de vrede van God worden wij allemaal goed. Rest ons nog de vraag. Welke weg willen wij kiezen? Wanneer God ons uitnodigt, moeten wij hem zoeken. Want hij zal altijd wachten. Zijn woord roept ons en zijn geest inspireert ons. Want het heil van het leven is alleen beschikbaar door de macht van God. Los van de boodschap van profeet Jesaja heeft apostel Paulus ook gezegd hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Het plan van het heil van God is geheim. God zal een ieder die hem zoekt verlossen uit de nood. Nah, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa belajar dari hidup umat Israel di masa lalu untuk mengatasi berbagai keadaan di saat sekarang ini. Di dalam keadaan yang susah, dalam keadaan penderitaan umat Israel pada waktu itu, Nabi Yesaya hadir sebagai utusan Allah di dalam rangka menyampaikan tentang tahun rahmat Tuhan yang akan dinyatakan, tahun rahmat Tuhan yang akan diberlakukan dalam kehidupan umatnya. Yesaya mulai dia pun pesan ini dengan satu pernyataan iman bahwa dia pun hidup sudah dipenuhi dengan roh Allah untuk bilang dan untuk sampaikan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat bagi umat pun kehidupan. Supaya mereka bisa lihat satu masa depan hidup yang baru, satu masa depan hidup yang penuh dengan pengharapan. Ungkapan-ungkapan secara simbol seperti yang ditulis, seperti perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung. Itu semua adalah merupakan tanda, adalah merupakan bukti Tuhan Allah punya kesetiaan, Tuhan Allah punya kepedulian terhadap kehidupan umatnya untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan kehidupan yang tadinya telah rusak. Dalam hal semuanya itu, Nabi Yesaya mau kasih ketegasan bahwa kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang berdaulat, kekuasaan yang maha tinggi di dalam mengatur sejarah perjalanan kehidupan umat pada khususnya.
dan sejarah dunia ini pada umumnya. Oleh karena itu, bukan manusia yang menentukan kapan dan bagaimana rencana penyelamatan Allah itu dilaksanakan, melainkan atas kehendak Allah sendiri melalui keagungan kuasa-Nya. Walaupun Israel, Sion atau Yerusalem yang adalah sebagai umat pilihan Allah, dalam perilaku hidup mereka selalu memberontak. Apalagi orang Israel itu dikenal sebagai bangsa yang kepala batu, yang suka menyimpang dari kehendak Allah. Namun hukuman Allah tidak diberlakukan melebihi kemampuan pikul mereka. Tuhan Allah kasih satu tindakan itu bukan melebihi kekuatan pikul umatnya. Masa-masa pembuangan yang dialami adalah merupakan satu teguran untuk umat bisa mengenal diri. Itu merupakan satu disiplin yang disampaikan. Tetapi jika tidak ada kesadaran, akan menimbulkan kebinasaan. Jika ada kesadaran, akan diselamatkan, sehingga keturunan mereka akan dikenal oleh bangsa-bangsa sebagai umat yang diberkati Tuhan. Dengan jalan ini saudara-saudari, Yesaya mau kasih ketegasan dan mau kasih satu ketenangan di dalam hati, dan Yesaya mau kasih kekuatan kepada umat untuk mereka bisa menghadapi segala masalah. Dan dalam mereka punya iman, mereka dapat menggumuli pengalaman-pengalaman hidup yang nyata, serta berpegang teguh kepada Allah, sumber keselamatan yang setia. Saudara-saudari kekasih, apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini masih sangat cocok, masih sangat relevan untuk kita perhatikan. Bahwa hanya di dalam iman, hanya di dalam pengharapan yang tidak goyang, kita bisa menggumuli segala kenyataan hidup kita sekarang dengan pengalamannya, tanpa takut, tanpa gentar, tanpa bimbang ke masa depan yang lebih mantap. Kita semua akan terlepas. Kita semua akan bebas dari segala macam ancaman dan tantangan kehidupan yang menyiksa batin hati kita. Itu pasti. Asalkan kita semua mau menunjukkan, mau kasih tunjuk sikap dan perbuatan-perbuatan yang berkenan, yang Tuhan Allah kehendaki. Jika kita memandang Tuhan, saudara-saudara, dan jika kita menyadari akan segala kekeliruan dan kesalahan kita, maka Tuhan Allah akan hadir. Tuhan Allah akan datang untuk memperbaiki segala yang telah rusak. Tuhan Allah datang dengan kasih setianya untuk menyelamatkan. Dan dengan damai yang bersumber daripada Tuhan Allah itu, maka kita semua akan dijadikan baik. Tinggal persoalan yang perlu dipertanyakan. Jalan mana yang akan kita pilih? Apabila Tuhan Allah mengundang kita, maka kita pun dapat mencari Dia. Karena Allah senantiasa akan menunggu setiap orang. Firman-Nya memanggil kita, dan Roh-Nya menginspirasikan kita. Karena keselamatan hidup itu cuma tersedia di dalam anugerah dan kuasa Allah. Terlepas dari pesan Nabi Yesaya, Rasul Paulus juga mengatakan, oh alangkah dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Rencana keselamatan Allah adalah rencana rahasia. Dia akan melepaskan setiap orang dari segala kesukaran jika mau benar-benar mencari Dia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegar. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Dadaku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, Maka hatiku tenang. banyak hal tak ku alami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Lieve broeders en zusters, ook al zijn we fysiek gescheiden, maar laten we ons hart verbinden om te bidden. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dengan perasaan hati kami yang penuh kepasrahan, kami mau bilang syukur dan terima kasih Bapa. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kasih setiamu yang telah menjaga, melindungi, memelihara hidup kami. Walaupun di tengah-tengah berbagai peristiwa dunia yang mengancam kehidupan kami. Tetapi kami ada dan hidup sebagaimana kami ada sekarang. Mulai dari minggu pertama sampai di minggu terakhir dari tahun 2020 ini. Segala keadaan, segala peristiwa, apalagi ancaman daripada pandemi COVID-19, itu kami bisa ada dalam perlindungan dan penjagaan. Dan semua menjadi bagian pergumulan kami di tahun 2020 ini. Dan kami mengucap syukur dalam pertolongan kuasa Bapa melalui umat manusia yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang bersumber daripada Bapa. Sudah ada vaksin yang ditemukan. Bapa memberkati semuanya itu supaya dalam anugerah berkat daripada Bapa, vaksin ini dapat diberlakukan kepada semua orang yang bersedia untuk menerimanya. Dan kami yakin dalam kuasa dan kehendak Bapa sendiri, karena dunia ini diciptakan oleh Engkau dengan segala yang baik dan indah, maka sakitan pandemi COVID-19 akan dihilangkan dari kehidupan kami umat manusia. Kami bermohon nyatakanlah kehendak-Mu Bapa, dan jadilah semuanya menurut kasih-Mu. Kami mengakhiri minggu terakhir dari tahun ini dan siapkan hati kami untuk memasuki malam kunci tahun. Dengan hati yang teduh, dengan hati yang tenang, kami akan mengakhiri tahun ini. Saat kami mulai dengan Yesus, kami mengakhiri juga bersama Yesus. Dan kami menjalani langkah hidup kami terus
di tahun 2021 dengan Yesus Sang Juru Selamat kami. Bapak tahu Bapak mengenal setiap perasaan hati umat-Mu yang saat ini dialami, dirasakan dengan berbagai keadaan. Bapak sayang mereka semua, Bapak rangkul mereka semua dalam pelukan kasih-Mu. Demikianlah doa kami yang kami persembahkan kepadamu Bapa. Dalam kesempatan kami boleh menyiarkan pemberitaan firman melalui mimbar Klasik Selatan ini. Dan apa yang sudah boleh kami buat dapat diberkati oleh Bapa untuk kehidupan umat-Mu semua. Ampun kami punya salah dosa yang banyak. Dalam nama Yesus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin.